Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling afdal kita ucapkan selain kata hamdan wa syukralillah, karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam, pencipta jagat raya yang luas ini, bumi yang kita tempati satu-satunya planet di antara banyak planet di luar angkasa sana. Dengan kita tafakkur, dengan kita memikirkan kehidupan di alam ini, terutama di bumi dan di dunia yang kita tempati ini, maka itu akan menambah keyakinan kita bahwa sesungguhnya kehidupan ini betul-betul ada yang namanya Tuhan. Karena jemaah sekalian, tidak semua manusia yang ada di bumi ini, di dunia ini, yang jumlahnya 8 miliar manusia, menurut data bahwa sekarang ini kurang lebih 8 miliar penduduknya bumi. Di seluruh dunia lebih 200 negara, 52. Ada yang berpaham Islam dan paham-paham keagamaan lainnya. Ada yang memilih menjadi agnostik. Agnostik itu percaya adanya Tuhan, tetapi dia tidak mau mengikuti salah satu di antara agama. Kemudian ada yang lebih ekstrim, yaitu paham ateis, yang banyak ini di dunia barat. Ia memang tidak percaya adanya Tuhan. Dia menganggap bahwa kehidupan ini, dunia ini, alam semesta ini tidak ada yang menciptakan, terjadi begitu saja. Nah, bagaimana cara kita membantahnya, Mas Kagia? Caranya adalah bahwa tidak mungkin sesuatu yang ada, tidak ada yang mengadakan. Sama dengan mimbar ini, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Begitupun dengan kita. Siapa yang mengadakan kita? Kalau menggunakan logika, orang tua kita. Siapa yang mengadakan orang tua kita? Nenek kita. Sampai ujungnya mentok di Nabi Adam. Siapa yang mengadakan Nabi Adam? Jadi berdasarkan dalil, Allah itu adalah wal awal wal akhir. Ia adalah awal tanpa ada yang memulai. Sebelum segala sesuatu ada, maka ia lebih dulu ada. Bahkan sebelum kata itu ada, ia sudah ada. Kemudian wasahir wal batin, yang nyata maupun yang gaib. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak ada yang serupa dengannya. Jadi ketika kita membayangkan ada yang kuasa, maka bayangkan saja bahwa itu bukan Allah. Kita membayangkan zatnya Allah, sosoknya Allah, Allah itu tidak bisa dibayangkan, hanya bisa diyakini. Tafakkaru bi khalqillah wa la tafakkaru bi zatillah. Pikirkan ciptaan Allah dan jangan kau pikirkan zatnya Allah. Makanya di dalam kita mempelajari yang namanya ketuhanan, ada namanya zat Allah, sifat Allah, asmaullah dan af'alullah. Sekian sebagai pengantar untuk bagaimana kita memahami dan meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Dari mana kita meyakini bahwa nama Tuhan kita adalah Allah? Karena Allah memperkenalkan namanya di dalam Al-Quran, Innani anallah fa'budni. Sesungguhnya ini saya Allah, maka sembahlah saya. Kemudian ada juga qul huwallahu ahad. Ya Muhammad, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh kaum kafir Quraisy, "Hai Muhammad, siapakah nama Tuhanmu yang sering kau sebut kerap-kerap?" Maka turunlah ayat qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, Allah itu adalah Esa, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian jemaah sekalian harus kita pula
senantiasa mengirimkan selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi panutan kita, suri tauladan kita. Sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia sempurna, manusia paripurna, karena kalau dibuka dari lembaran sejarah orang-orang berpengaruh sejak Nabi Adam, era kenabian, era kerajaan, era kekaisaran, kemudian sampai di eranya kita, di era Republik ini, para sejarawan sepakat bahwa manusia yang paling berpengaruh di dunia ini, bahkan sampai sekarang ini pengikutnya lebih dari 2 miliar jumlah umat Islam itu, salah satu membuat bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang berpengaruh di dunia. Karena kita tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi kenapa kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu pernah ada sosok yang baik, yang lahir di abad ke-6, abad ke-5 menjelang abad ke-6, 1400 tahun yang lalu jaraknya kita dengan Nabi kita Muhammad SAW, tetapi kita yakin, kemudian kita kirim selawat kepadanya. Dan sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW itu senang dengan umat yang disebut dengan umat yang ada di era kita yang disebut era akhir zaman, karena kita tidak pernah ketemu dengan Nabi, namun kita meyakininya. Kita melaksanakan ajaran-ajaran Islam baik yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian jemaah sekalian, tema yang akan saya angkat pada malam hari ini, meskipun saya akan mencoba untuk mempersingkatnya, adalah untuk apa manusia diciptakan di dunia ini. Mungkin sering kita bertanya, untuk apa Allah menciptakan kita? Nah, setelah saya mengkaji di dalam Al-Quran maupun hadis, ada 4 alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Yang pertama adalah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ingin menciptakan khalifah. Yang disebut dengan khalifah itu adalah pemimpin. Tentunya yang dikatakan sebagai seorang pemimpin ada pemimpin yang skala lebih besar, kepala daerah, bupati, gubernur, sampai di level atas presiden. Bahkan ada yang punya pengaruh di level internasional, seperti misalkan Mr. Donald Trump itu, ya pengaruhnya luar biasa. Hanya saja kebetulan dia punya sifat yang sombong, jahat, karena ia ingin mendominasi semua negara-negara. Dia ingin menjadi yang terbaik. Nah, kembali kepada fungsi utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pemimpin adalah agar bagaimana kehidupan di bumi ini bisa dilestarikan, bisa dimakmurkan. Olehnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Setiap orang adalah pemimpin. Kalaupun tidak bisa memimpin orang lain, maka ia harus memimpin dirinya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian yang kedua adalah tujuan manusia menciptakan adalah lita'arafu, untuk bisa saling kenal mengenal. Satu di antaranya untuk bisa saling membantu satu sama lain, saling berinteraksi, karena manusia adalah makhluk sosial, bukan makhluk individu. Manusia satu sama lain pasti saling membutuhkan. Tidak ada manusia yang bisa hidup hanya sendirinya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dari berbagai bangsa, berbagai suku, tujuannya untuk saling kenal mengenal. Akan tetapi fakta sejarahnya jemaah sekalian, banyak manusia yang kemudian terjadi peperangan satu sama lain. Yang namanya sejarah peradaban manusia itu sejak manusia pertama sebelum Masehi sampai setelah Masehi, manusia sering terjadi peperangan antar negara, antar kerajaan, antar etnis. Kenapa bisa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan yang namanya makhluknya berupa iblis, jin, bertemu dengan malaikat. Iblis senantiasa menggoda, mempengaruhi manusia untuk bisa saling membenci, untuk bisa saling bertikai, sehingga yang terjadi sering kita lihat orang-orang saling membunuh, saling bertengkar, saling bertikai karena dipengaruhi oleh iblis. Sementara malaikat itu senantiasa mendorong manusia dalam hal kebaikan. Sedikit lagi mas sekalian. Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan di dunia ini, terutama kita manusia, adalah karena Allah ingin dikenal.
Allah ingin disembah. Salah satu dalilnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada. Nah, seperti yang namanya beribadah, bisa juga kita tafsirkan bahwa menyembah itu adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun bisa diartikan, ditafsirkan sebagai pengabdian. Yang disebut dengan pengabdian adalah seluruh ritual ibadah yang kita lakukan, sholat, puasa, zakat, haji, itu adalah ibadah ritual sebagai bentuk pengabdian. Tetapi ada juga ibadah-ibadah sosial lainnya. Seluruh aktivitas yang kita lakukan kalau berangkat dari niat yang baik, maka itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia adalah tujuannya. Allah ingin melihat siapa di antara hamba-hambanya yang paling beriman kepadanya, yang paling percaya kepadanya. Karena itulah di dalam kehidupan kita di dunia ini bermacam-macam karakter manusia. Ada manusia karakternya baik, jahat, buruk. Karena di dalam diri manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua dorongan antara kebaikan dan keburukan. Makanya di hari kemudian nanti jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hisab siapa ya karakter mana yang paling baik mempengaruhi kita, apakah kebaikan dan keburukan. Kalau itu kebaikan, maka kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Kalau lebih banyak keburukannya, nah orang-orang itu akan mendapatkan siksaan dulu sementara di neraka, baru masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan baik di dunia ini terlebih kelak di akhirat. Mungkin hanya itu bisa disampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri ucapan, wallahul muwaffiq ila